lagi. Dan baby blues itu kemarin itu pernah salah satunya di titik aku nyusuin Moana dan aku tuh bilang sama Moana, ayo habisin biar cepet gede, ibu nggak tahan Moana dibilang kecil mulu. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait aksi-aksi kekerasan fisik yang dialami anak-anak dari orang tua kandungnya sendiri. Dan inilah viral, bocah 7 tahun di Bogor disiksa ayah kandung. Sadis, ibu kandung di Sumbawa bunuh dan buang bayinya gara-gara kesal 9 bulan belum bisa merangkak, hingga sederet artis yang pernah alami baby blues. Viral, bocah 7 tahun di Bogor disiksa ayah kandung. Korban tiap hari setor hasil ngamen ke ibu tiri. Viral di sosial media, video seorang anak perempuan berinisial N yang diduga menjadi korban kekerasan ayah kandungnya. Akibatnya, bocah berusia 7 tahun itu mengalami luka-luka lebam di punggung dan juga lengannya akibat hantaman benda tajam dan tumpul. Diketahui, korban yang berprofesi sebagai pengamen cilik selama ini tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di Parung, Bogor. Uang hasil ngamen wajib disetor korban kepada ibu tirinya. Kepada polisi, ayah korban mengaku tega menganiaya putri kandungnya lantaran sering rewel. Namun sejumlah tetangga menyangkal hal itu. Menurut mereka, korban kerap dianiaya ayahnya karena hasil ngamen yang kurang maksimal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah korban kini sudah diamankan oleh jajaran Polres Bogor dan dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Aku udah sama ibu, sudah baik-baik saja. Iya. Suami saya itu hilaf. Emang dia salah mukul anaknya. Karena anaknya itu sering kabur, kan nggak maksa untuk dia untuk ngamen, enggak pak, sama sekali enggak. Masa tega orang tua nyuruh anaknya ngalah, suami saya salah besar pak. Itu mah parah banget sih, jangan dicontoh lah gitu kan. Dan tapi itu balik lagi ke orang masing-masing. Saya nggak tahu jalan pikiran dia kayak gimana. Kalau kita lihat tindakan kekerasan sendiri, memang hal ini merupakan bentuk dari lemahnya atau hilangnya self-control. Tidak pernah ada tindakan kekerasan yang dilakukan dalam kontrol yang optimal, tidak pernah ada. Sadis, ibu kandung di Sumbawa bunuh dan buang bayinya gara-gara kesal 9 bulan belum bisa merangkak. NA, seorang ibu asal desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tega membunuh dan membuang bayinya ke Sungai Molong, Dusun Emang, Sumbawa, awal Februari lalu. Sang ibu tega melakukan aksinya itu hanya gara-gara buah hatinya belum bisa merangkak di usia 9 bulan dan juga kesal dengan ibu mertuanya. Ya, sebelum membunuh bayinya, beredar kabar jika NA sempat cekcok dengan ibu mertuanya yang marah lantaran tidak mendapati adanya makanan di rumah saat ia datang. Terbakar amarah, NA kemudian pergi dari rumah dan membunuh bayinya. Setelah itu, jasad sang buah hati dibuang ke sungai. Pelaku sendiri diamankan oleh Polres Sumbawa setelah mendapatkan laporan dari suami korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 ayat 3 Jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kesal dengan anaknya karena di usia anaknya belum bisa merangkak, tidak seperti anak-anak orang lain. Jadi adanya keterlambatan masalah pertumbuhan anaknya.
Jadi motif pelaku dalam pembunuhan tersebut melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian dikarenakan hanya kesal dengan anaknya. Semua gangguan psikologi, semua gangguan psikiatrik itu akan bisa berpotensi membuat seseorang bertindak di luar nalar begitu ya, bertindak di luar ekspektasi seseorang begitu loh. Dan ini juga tidak tertutup bisa terjadi pada seseorang yang mengalami postpartum blues atau postpartum depression begitu ya. Jadi ini bisa terjadi pada siapa aja begitu. Itu sangat disayangkan sekali dan betapa dosanya ya yang sudah dilahirkan sendiri, yang seharusnya kita jaga, kita rawat dan kita sayangi. Apapun kejadiannya, seharusnya jangan seperti itulah. Stres, ibu kandung di Depok tega buang bayi baru lahir ke selokan. GR, seorang ibu di Cisalak, Depok tega membuang bayi laki-laki yang baru dilahirkannya ke selokan di Jalan Nusa Indah, Cimanggis, Depok belum lama ini. Pelaku membuang bayinya yang dalam kondisi telanjang dengan posisi wajah menghadap bawah hingga mulut bayi berisi lumpur saat ditemukan warga. Beruntung, aksi pelaku terekam oleh CCTV warga hingga sosoknya bisa diketahui oleh warga yang kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolsek Cimanggis. Sang bayi yang masih dalam kondisi hidup kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II guna mendapat perawatan. Sementara pelaku yang diduga mengalami depresi diamankan di Mapolsek Cimanggis. Ya, jadi berdasarkan olah TKP, kami menemukan di salah satu rumah warga ada CCTV, dan berdasarkan pengamatan dari CCTV itu kami bisa mengidentifikasi bahwa benar yang membuang bayi itu adalah ibunya sendiri. Kesalahan dan tanggung jawab sangat besar untuk membuang sebuah nyawa yang tidak berdosa sehingga itu menyebabkan kehilangan. Bisa dikatakan membuang atau menitipkan atau bahkan sampai menelantarkan, pasti ada satu faktor yang bikin mereka merasa terpojok atau nggak punya jawaban sama sekali. Perasaan frustrasi itulah yang membuat mereka mungkin melakukan tindakan yang di luar nalar orang lain. Dari sederet viral terkait aksi kekerasan fisik yang dialami anak-anak dari orang tua kandungnya sendiri, dunia hiburan tanah air juga pernah mencatat sederet artis mulai dari Zaskia Adiameka, Jessica Iskandar, Ria Ricis, hingga Tasya Kamila yang pernah mengalami baby blues. Dan inilah kisah mereka. Zaskia Adiameka memiliki 5 orang anak. Buah pernikahannya dengan sutradara Hanung Bramantyo, Zaskia Adiameka mengaku sempat mengalami baby blues pasca melahirkan anak kelimanya, Bachkama Bramantyo, pada Juli 2020 lalu. Tak hanya sempat ragu untuk mempertahankan kehamilannya, sederet drama juga pernah dialami Zaskia saat melahirkan putra bungsunya itu. Bahkan setelah melahirkan, artis berusia 37 tahun itu sempat mengalami halusinasi hingga baby blues dengan mendiamkan sang buah hati serta berpikir menutup kepalanya dengan bantal. Hamil ini bener-bener nggak di-plan. Tiba-tiba hamil, ini hamil yang kelima agak spesialnya. Aku shock pas tahu hamil, bukannya happy, aku nangis. Nangis. Enggak, aku nggak mau. Aku udah nggak mau hamil lagi, nggak mau nyusuin. Aku pengen main, aku pengen menikmati. Karena lagi happy-happynya nih. Happy, aku pengen jalan. Jadi aku pernah ya pas mau masuk 2 bulan, saking aku capeknya, saking aku kurang tidurnya, aku gendong dia malam-malam. Terus aku kayak, ini gimana ya biar diem? Karena dia cranky banget kan. Terus aku kayak mikir, ini apa aku lempar aja ya biar anaknya diem, atau dia aku tutup mukanya pakai bantal aja kali ya biar diem. Jadi aku sempet baby blues. Nah tiap berpikir gitu tuh jam 2 pagi aku sambil istighfar, ya Allah aku mikir apa barusan, ya Allah aku mikir apa barusan gitu kan. Aku ngerasa 3 udah cukup, udah kali ya punya anak 3 cukup. Taunya Allah ngasih amanah lagi, ya udah gitu. Jadi sekarang pun nanti tanya mau nambah anak lagi nggak, ya terserah Allah aja. Yang penting ntar aku mau gedein dulu, seenggaknya mau nyusuin 2 tahun dulu. Terus kalau taunya dikasih amanah lagi ya udah alhamdulillah aja. Jessica Iskandar
Jessica Iskandar alias Jedar mengaku mengalami baby blues saat melahirkan putra pertamanya Elbarak Alexander pada 21 Juli 2014 silam. Selain mengalami kesepian lantaran melahirkan Elbarak di Amerika Serikat, jauh dari orang tua, emosi Jedar kala itu juga tengah down lantaran keputusan Ludwig Franz Willibald yang meninggalkannya. Sementara saat melahirkan bayi keduanya, Baby Don, Jedar pun sempat tidak bisa mengeluarkan ASI-nya karena stres ditimpa kasus penipuan. Baby blues yang kalau dulu yang waktu Elbarak nggak capek nggak apa nangis ngeliat bayinya. Kalau yang ini enggak. Ini pas capek aja. Dari sebelum melahirkan juga kan proses hamilnya juga disupport. Terus pas aku memutuskan mau lahir di mana juga disupport. Jadi aku bener-bener happy banget gitu. Di Jakarta juga ditemenin hamil kali ini sampai melahirkan, sampai sekarang udah sama bayinya juga happy banget. Sekarang juga kan mungkin karena menyusui juga, terus ngurus bayi masih begadang-begadang kan. Jadi tuh sensitif gitu sama stres, banyak pikiran gitu. Itu bisa memacu tiroidnya naik. Ria Ricis. Ria Ricis mengaku pernah mengalami baby blues sesaat setelah melahirkan buah hatinya, baby Moana, 26 Juli 2022 lalu. Gara-garanya, Ricis tidak tahan membaca komentar pedas warganet yang menyinggung soal ukuran dan berat badan Moana yang terbilang kecil. Kondisi tidak mengenakan ini sempat membuat Ricis tega memaksa baby Moana untuk menyusu sebanyak-banyaknya. Ini aku juga udah pernah bahas di Instastory, memang kecil, aku akuin. Kemarin sedih, sekarang berkurang. Bukan nggak sedih, tapi berkurang. Kemudian baby blues, ya aku ada baby blues, bisa dibilang. Tapi mudah-mudahan kemarin itu yang terakhir ya, jadi jangan sampai ada lagi. Dan baby blues itu kemarin itu pernah salah satunya di titik aku nyusuin Moana. Dan aku tuh bilang sama Moana, ayo habisin, biar cepet gede. Ibu nggak tahan Moana dibilang kecil mulu, gitu-gitu. Ibu pengen Moana cepet gede. Itu tuh aku ngomong itu sambil nangis. Tasya Kamila. Melahirkan anak pertamanya, Arasya Bahtiar pada 13 Mei 2019 ternyata membuat Tasya Kamila merasa lelah dengan pengalaman pertamanya menjadi seorang ibu. Akibatnya, ia pun dihantui perasaan tidak akan pernah bisa menyayangi jagoan kecilnya itu. Apalagi di saat itu, Tasya harus mengurus baby Rasya sendiri lantaran sang suami tengah bekerja di luar negeri. Lantas, apa tips dari Tasya agar para ibu yang melahirkan tidak mengalami baby blues? Ada perubahan-perubahan ya, maksudnya aku pun juga bukan yang datang ke psikiater habis itu didiagnose ini baby blues gitu, tapi ada beberapa yang kayak ke arah sana gitu. Karena yang pertama aku sadar banget bahwa ketika lahiran pastinya kan banyak hormon yang berubah dan mempengaruhi mood kita banget gitu. Terus yang kedua emotionally lebih unstable, lebih kayak ngerasa kayak alone banget gitu, apalagi di sebulan pertama tuh aku waktu itu ngurus AR sendiri. LDR nggak? LDR, wow. Terus belum ada encus, jadi kayak ngerasa sendiri overwhelming banget, kali ya? overwhelmed, lebih ke capek aja sih. Support system itu paling penting, mulai dari lingkungan yang terkecil dulu, keluarga, kemudian naik lagi ke support system keluarga yang lain. Co-parenting misalnya ada mengurus bayinya bareng-bareng sama mertuanya, sama nenek kakek, sama kakak dan lain-lain. Itu semua merupakan bagian dari penanganan awal dari postpartum blues atau postpartum depression.